Rencana pengadaan kapal selam sampai saat ini masih terkendala dengan persetujuan anggaran dari Kementerian Keuangan. Meskipun dalam penetapan sumber pembiayaan atau PSP 2021 disetujui adanya program kapal selam interim, namun nilainya yang hanya sebesar 600 juta US dollar membuat program itu tidak dapat dieksekusi. Sementara nilai kapal selam yang ditawarkan oleh Naval Group maupun TKMS jauh di atas angka 600 juta US dollar. Hingga tahun ini, dari 3 PSP yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan, belum satu pun yang mencantumkan program kapal selam. Dalam persaingan memperebutkan pasar kapal selam Indonesia, Naval Group yang mengusung kelas Scorpène sejauh ini unggul dibandingkan dengan TKMS yang membawa kelas U214. Naval Group telah menandatangani sejumlah kesepakatan terkait kemitraan industri dengan PT PAL Indonesia, termasuk kesepakatan untuk membangun kapal selam kelas Scorpène sepenuhnya di Indonesia. Kalangan asal Perancis itu sepakat pula untuk melakukan riset bersama pengembangan baterai lithium-ion yang diharapkan akan menjadi tenaga pendorong kapal selam kelas Scorpène. Sebagaimana diketahui, Naval Group mulai akan mengadopsi baterai lithium-ion sebagai sumber energi kapal selam diesel elektrik pada awal 2030 guna menggantikan pemakaian baterai lead acid. Sampai sekarang belum diketahui bagaimana konsep kemitraan industri yang ditawarkan oleh TKMS kepada Indonesia agar Jakarta tergoda mengakuisisi kapal selam kelas U214. Apakah TKMS akan menjalin kemitraan dengan galangan kapal lokal untuk mendukung kemitraan industri dengan Indonesia? Apakah produksi kapal selam kelas U214 akan dilakukan sepenuhnya di Indonesia ataukah seluruhnya akan dilaksanakan di Jerman? Teknologi apa saja yang akan dialihkan dari Jerman kepada Indonesia terkait kapal selam? Pada Oktober 2022 silam, Menteri Pertahanan telah menerbitkan surat tentang usulan revisi Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri DRP PLN kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas. Mengutip sejumlah sumber, diharapkan dalam waktu dekat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas akan menerbitkan Green Book ketiga tahun ini dan program kapal selam termasuk di dalam dokumen tersebut. Direncanakan pada Green Book itu diusulkan alokasi pendanaan 1 unit kapal selam kelas Scorpène kepada Menteri Keuangan guna mendapatkan PSP. Pada tahun 2023, masih mengutip sumber yang sama, diharapkan usulan akuisisi lanjutan 2 kapal selam kelas Scorpène tercantum dalam DRP PLN. Apabila disetujui oleh Menteri Keuangan melalui PSP, pada tahun fiskal 2023 diharapkan Indonesia akan mempunyai total pesanan 3 kapal selam kepada Naval Group. Jumlah tersebut masih mungkin akan bertambah lagi pada tahun-tahun mendatang karena Kementerian Pertahanan merencanakan pembelian minimal 6 kapal selam kelas Scorpène. Tambahan unit Scorpène pasca 2023 akan sangat tergantung pada konsistensi kebijakan di Kementerian Pertahanan. Terlebih lagi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto diduga kuat akan kembali berlaga untuk memperebutkan posisi orang nomor 1 di negeri ini. Lalu bagaimana dengan peluang kapal selam TKMS? Sepanjang terdapat komitmen politik dari Kementerian Pertahanan dan dukungan pendanaan dari Kementerian Keuangan, peluang Indonesia mengadopsi kapal selam kelas U214 masih terbuka. Tantangannya adalah Indonesia pada 14 Februari 2024 akan melaksanakan pemilu parlemen dan pemilu presiden, dan belum diketahui siapa yang akan memenangkan pemilu presiden tersebut. Boleh jadi nasib pengadaan kapal selam produksi TKMS akan ditentukan oleh siapa yang menjadi presiden terpilih dan siapa yang akan ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan oleh presiden terpilih pada 20 Oktober 2024.